Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Agus Solihin Najmuddin, dan yang terhormat juga Bapak Haji Ahmad Muji MPD selaku Ketua Sekretaris Al-Khairiyah sekaligus Pembina Majelis Ilmu Al-Khairiyah, dan para jamaah Majelis Ilmu Al-Khairiyah yang saya banggakan, dan wabil khusus tim media yang selalu support dalam kegiatan pengajian rutin Majelis Ilmu Al-Khairiyah. Semoga kita bersama diberikan kesehatan, diberikan keberkahan untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Langsung saja kami buka susunan kajian malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemateri yang akan disampaikan, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Langsung saja kita mulai dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua akan disampaikan pemateri kita Al-Ustaz Agus Solihin Najmuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi aku qadra miqdaril adim. Allahumma ya mamaqali durumuri kuliya biyadih wa ilaihi yaril amru kullu ya fata ya alim iftah alaina fatan qariba ya fata ya alim ya fata ya alim. Ingkang kula hormati kepada seluruh jamaah Majelis Ilmu Al-Khairiyah, wabil khusus telah datang di tengah-tengah kita Bapak Sekjen Al-Khairiyah, Bapak Haji Muji. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus kepada Ketua Kang Wildan dan segenap jajarannya, Sekretaris Kang Ajiji juga bendahara semua. Mudah-mudahan beliau dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada tim media, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya dalam rangka menyebarkan ilmu ya. Artinya di sini tim penyebar ya, menyebarkan ilmu di sini yang menyebar ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang malam yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa istiqomah menghadiri majelis kajian ilmu di tempat yang mulia ini, yaitu Al-Khairiyah, tempat di mana kita belajar, tempat di mana kita menggali ilmu ya. Mudah-mudahan berangkatnya kita dari rumah ke sini benar-benar mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti kemarin yang sudah kita bahas, insyaallah kitab yang sekarang yaitu mengenai masalah fikih ya, yang akan dikaji yaitu matan kitab Abi Suja atau matan takrib ya, yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Ahmad bin Husain ya. Beliau ini umurnya berkah tur panjang ya, kemarin sudah disinggung. Karangannya itu banyak yang mensarahi ya. Berapa kitab yang disarahi? Kemarin berapa umurnya beliau? 160 tahun. 160 tahun itu enggak ada yang kurang itu. Artinya dalam umur segitu
nggak ada yang kurang. Matanya masih normal, hidungnya, telinganya semua nggak ada yang kurang, normal semua. Ya, sekarang anak-anak kecil 7 tahun yang matanya udah pada pakai kacamata di kampung saya itu. Oh alam itu Mbak. Ya, ini 160 tahun nggak ada yang kurang sama sekali, artinya masih normal semuanya. Tak. Oh kalau menikah lagi juga masih kuat ibaratnya kan gitu. Masih. Loh banyak ulama-ulama itu. Saya punya guru di Banyuwangi Jawa Timur itu. Umur sekitar 90-an atau 80 itu. Menikah dengan perawan umur 12. Masih muda ya. Punya anak. Anaknya itu dinikah sama anak yang ini. Yang dari anak yang umur 12 ini, anaknya dinikah sama ya anak dari guru saya gitu. Di sana jauh. Termasuk guru saya itu. Guru saya itu umur menikah itu 40 berapa gitu. Ya. Sama anak umur 12 tahun juga. 12 tahun. Ya. Dan baru dikumpulin setelah 2 tahun karena takut. Baru 14 tahun baru dikumpulin. Habis dikumpulin berujul anaknya banyak. Wah, jangan khawatir makanya kalau umurnya masih udah 27, 28 belum kawin. Weh, tenang aja. Ya, insya Allah jodoh itu sudah ada. Ini sudah ada ya. Mau umur berapa. Banyak itu. Ya. Tapi biasanya kalau emang sudah ada, tur kita mampu, nggak usah nunggu lama-lama. Ya, langsung sikat aja udah. Sikat. Jadi kita akan bahas fikih ya. Karena Ustadz Dayan sudah membahas akidah, ya kita imbangi dengan fikih ya. Insya Allah ini manfaat buat ibadah kita sehari-hari. Ini soalnya urusannya dengan ibadah ya. Kemarin sudah dibahas mukadimahnya. Ini langsung karena matan ya. Langsung ke isi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kitabut Thaharati ya, sambil diharokatin sambil dimaknain ya. Ini satu goresan tinta kalian ini enggak ada yang nganggur ya. Satu goresan ini nilainya nanti seperti bagaikan katanya darahnya para suhada tinta yang kalian coret kayak gini ya. Bahkan katanya bisa lebih utama dari darahnya syuhada ya. Saya kira-kira kalian berani nggak diutus ke Palestina perang? Berani nggak diutus ke Palestina perang ke Gaza tuh? Kalau nggak berani ya sudah belajar ngaji aja insya Allah. Dibagi-bagi ininya ya. Ini katanya bahkan lebih utama katanya. Artinya tidak mutlak ya. Di situ ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan. Ya. Kitabut Thaharati aihada kitabut Thaharati utawi iku nerangaken atau kitabut Thaharati nerangaken kitab sesuci, menerangkan sesuci. Ya. Jadi harus kalian tahu ibadah itu ada kaifiyah, ada tata cara, ada syarat, ada rukun, ya kan? Ada yang membatalkan ibadah. Ibadah membutuhkan syarat. Syaratnya ibadah seperti sholat itu apa? Bersuci. Nah, nanti bersuci juga itu ada syaratnya. Syarat yang harus dipakai misalnya, makanya harus berkesinambungan dari awal. Ini harus benar dari awal ini supaya sholat atau ibadah apa sepertinya puasa misalnya sholat kita bisa diterima. Kita harus tahu yang paling bawahnya dulu ya. Syaratnya sholat harus suci ya. Bersuci ini ada kalanya dari hadas, ada kalanya dari najis. Dari hadas misalnya, dari hadas kecil ada hadas besar. Dan hadas ini akan suci ya ketika kalau hadas kecil berarti dengan wudu. Lah wudu ini ada syaratnya lagi. Syaratnya wudu banyak misalnya. Misalnya yang dipakai airnya, puasa airnya. Ini airnya harus suci.
misalnya terus membahas air. Makanya ketika airnya tidak benar, ya akan membahas air misalnya tidak benar, berarti bersucinya tidak benar. Bersucinya tidak benar, salatnya berarti tidak sah. Makanya kita harus tahu dari awal itu. Ya. Jadi berkesinambungan terus itu. Ya tarotab bahasanya, ya. Sekarang apa itu bersuci? Takrif bersuci itu banyak ya di sini. Tapi yang lebih mendekati katanya takrifnya Imam Nawawi. Ya bersuci itu apa? Bersuci itu secara syariat itu rafu hadasin, menghilangkan hadas, au izalatun najisin, sama atau menghilangkan najis, au fi maknahuma, atau tentang maknanya menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, seperti menghilangkan hadas, seperti menghilangkan najis. Seperti apa? Seperti tayamum. Tayamum itu kita tayamum itu bukan menghilangkan hadas atau menghilangkan hadas, tapi cuma supaya listibati sholat. Ketika kalian tayamum itu istilahnya niatnya kan bukan nawaitu tayamum kan niat, kalau niat itu kan nawaitu wudu li rafil hadasi. Kalau tayamum gimana? Nawaitu tayamum listibahati, tidak mengangkat hadas. Makanya aufi ma'nahuma. Ma'nahuma itu berarti tayamum. Awala suratihima, atau seperti bentuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ya. Terus biar ini dulu sebentar dibahas masalah ini. Sekarang tujuan dari toharoh itu apa aja? Tujuan bersih itu ada 4. Maqasid toharoh itu ada 4. Yang pertama wudu. Ya, tujuan bersuci itu 1 wudu. Yang kedua al-ghuslu, mandi. Yang ketiga tayamum. Yang keempat izalatun najasi, menghilangkan najis. Itu tujuan daripada bersuci, maqasid. Ya. Sekarang pelantarannya wasail toharoh. Apa pelantara daripada perantara dari bersuci tersebut? Sama perantaranya ada 4. Perantara atau alat yang digunakan untuk bersuci itu. Ya, makanya itu harus dipelajari dulu dari awal nih. Bersuci ini apa yang biar bersuci kita bisa benar, biar sah. Soalnya kalau suci kita tidak sah berarti sholat kita tidak sah. Urusannya gitu terus. Pangeran. Hah? Pangeran. Nah, ya susah lah menanunya. Ya. Makanya harus dipelajari dari awal dulu. Yang pertama itu alatnya al-ma'u, air. Ya, alat untuk bersuci itu air. Yang kedua, kalau nggak ada air tuh turab, debu. Yang keempat zabik itu samak yang menggunakan untuk menyamak kulit. Kulit itu kan harusnya najis. Ya, tapi bisa dibersihkan, disamak itu dengan sesuatu yang sepet, sesuatu yang ini seperti katanya tai darah atau apalah yang sepet, bandos atau apa. Yang keempat al-hajar, batu. Ya. Itu alat yang digunakan untuk bersuci. Sekarang sudah itu aja. Al-miyahu, sekarang membahas bersuci yaitu perantara menggunakan air. Al-miyahu utawi jamak maun ini, jamak air. Al-miyahu utawi pira-pira banyu, ya, air-air itu yang digunakan kata. Al-miyahu utawi pira-pira banyu allati yajuju kang wenang. Allati yajuzu kang wenang. Allati yajuju kang wenang at-tadhiru apa sesuci, at-tadhiru apa sesuci biha kelawan miyah sab umiyahin iku pitu pira-pira banyu. Sab umiyahin iku pitu pira-pira banyu.
Al-miyahu allati yajuju tathhir biha sabumiyahin. Air yang bisa digunakan, yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Apa aja ini nih? Ini yang ada 7. Ya. Air degan masuk enggak ini kira-kira? Air dugan. Air degan masuk enggak ini? Masuk apa? Nah. Minum. Suci apa kalau untuk wudu ya? Dibahas nanti. Air degan boleh enggak buat bersuci? Bingung kan? Bingung enggak tahu mah. Coba nanti kan dilihat nanti 7 ini apa aja yang masuk-masuk. Ya. Atau air teh. Boleh air teh? Warna coklat. Nanti dilihat. Sekarang air ya. Air itu apa? Ada apa air itu? Air ya air. Air itu sailun kata. Sailun safafun latifun. Sailun sesuatu yang mengalir. Ya, sesuatu yang mengalir. Safafun yang transparan, bening, jernih. Latifun yang lembut. Ya. Yatalawanu bilaunil ina. Bentuknya itu seperti bagaimana wadahnya. Ada tak air ditaruh di tempat bundar misalnya, jadinya nggak mau bundar, kotak misalnya, gini kosong, ada air. Jawabannya bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kalau wadahnya kotak jadi kotak, kalau wadahnya bundar jadi bundar, kalau wadahnya kayak ini apa? Segitiga. Ada misalnya wadahnya segitiga, pengennya bundar aja gini jadi airnya, nggak mau ngisi pinggir-pinggirnya misalnya. Pokoknya bentuknya sesuai dengan wadahnya. Yatalawana bilaunil inah katanya. Ya. Yahlukullahu ar-roy inda tanawli. Allah menciptakan seger. Ketika apa? Ketika kita meminum. Ya, apa mana es dicampuri gula bang karo dugan, karo susu. Lebih seger pisan karo es, ya kan? Ya. Makanya banyak kan filosofinya akeh. Ya, banyak yang diambil filosofi daripada air. Ya. Jadi banyak diambil ilmu, banyak diambil ibarat atau diambil peribahasa ya daripada air. Seperti apa? Air beriak tanda tak dalam. Apa kan artinya? Bahasa air beriak tanda tak dalam. Apa artinya? Aduh, nggak tahu nih Wildan nih baru bahasanya. Orang kilingan ini dengan gua apa kan artinya? Takutnya air kayak cepek. Terus filosofi air tuh nggak mau. Dia mengalir tuh dari tempat tinggi ke tempat rendah kan, nggak mau dari rendah ke tinggi. Ya. Kecuali disedot sama Sanyo itu di jalan tuh. Jetbang. Iya, makanya ilmu ya. Ilmu itu ya seperti air, dia akan bergerak ke tempat yang rendah. Makanya istilahnya tawaddu. Makanya ilmu itu akan masuk ke orang-orang tawaddu. Ya, kalau kibir sombong, itu tinggi aja pengennya, nggak bakal masuk ilmu air itu kan. Hanya nggak mau. Masa nanjak gini kan enggak. Ya makanya ya. Seperti air itu ya. Terus ya. Nanti air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ya. Itu biasanya dibagi nanti. Apa aja. Sekarang membahas air. Sahabat Kang Supardi, air yang lebih utama itu air apa? Yang paling utama, nggak ada yang lebih utama lagi itu. Air yang mengalir air yang mengalir dari jari-jarinya Nabi Muhammad. Itu air yang paling utama itu. Air yang keluar daripada jari-jarinya Nabi Muhammad. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu pasti mulia. Umatnya Nabi Muhammad. Ya, kita orang nih umatnya Nabi Muhammad jadi umat yang paling mulia karena disandarkan dengan Nabi Muhammad. Mukjizatnya Nabi Muhammad Al-Qur'an menjadi mukjizat yang paling
mulia karena disandarkan dengan Nabi Muhammad. Pokoknya sesuatu yang disandarkan dengan Nabi Muhammad pasti menjadi mulia. Ya, intinya itu. Dalam sebuah syair, afdal wa afdalul miyahu ma'u qad naba baina ashabin nabil mutaba. Yang paling utama air itu air yang keluar daripada atau yang bersumber daripada jari-jarinya Nabi. Yalihi ma'u zamzamin fal kausari. Sesudah itu apa? Ma'u zamzam, air zamzam kemudian fal kausari telaga kausar. Fanilu misra summa bakil anhari. Kemudian sungai Nil. Kemudian baru terakhirnya apa? Air sungai, semua air sungai. Ya. Air sungai. Terus jadi air yang digunakan, yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama, ma'usamai, air langit. Air langit apa air langit? Air hujan. Mas, air langit. Ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama, ma'usamai, air hujan. Air hujan. Ya, air hujan. Kalian wudu itu di talang-talang itu nggak apa-apa. Kalau air hujan ditalang. Kadang-kadang itu ragu orang-orang nggak tahu. Boleh nggak wudu di situ, di talang-talang? Sering guru-guru madrasah, guru-guru kadang-kadang nggak tahu, nggak pada nggak belajar ini. Saking makanya dipelajari kata saya juga kan. Bingung. Yang dari talang, dari genteng-genteng, dari ini. Nah, iya. Bahkan itu kalau bisa itu air turun langsung dari langit tuh kalian mangap situ makan seger itu diminum. Bisa di itu dalam hadis-hadis kan bisa dibikin obat. Dibacain Fatihah katanya kan dalam hadis bisa jadi obat dari segala obat. Kadang-kadang karena itu kita nggak mau mempraktekkan kadang-kadang. Ya. Jadi jimat. Wah, awas ya Zufar dijimat maning. Kalau di Maroko sama sekali. Jimat lagi, woi. Boleh. Terus, yang pertama ma'usamai, air hujan, bukan air dari, maksudnya air yang turun dari langit, ma'usama, bukan air langit. Ya. Air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut, air segara. Nur asin dan ya asin. Tapi enggak apa-apa wudu dalam situ. Ya. Gawe garam kan gimana Kang Pardi? Airnya dipinggirin dulu terus Sari. nanti itu Nah, dijemur. Iya, di sini. Prakteknya gimana bikin garam? Kita bikin praktek yuk. Nanti Saya cuma lihat-lihat doang itu. Itu lagi apa air ini kok putih-putih? boleh tuh. Garam. Nah, Belajar sama Ustaz Arjam di sana. Wih, itu kalau itu omset itu. Wih, cuan itu. Modal air laut itu. Banyak kan? Sekarang kerja atau yang bisa menghasilkan uang itu kalian jangan terfokus dengan satu pintu rezeki dari Allah tuh banyak ya, Manapun ya. dimanapun. Belakang, depan, kiri, samping, kanan. Anak-anak muda itu jangan terfokus satu pintu ya. Terus ma'ul bahri, air segara, air laut. Dah ini dulu, nanti penjelasannya di panjang lebar nanti. Wa ma'un nahri, apa? Air sungai. Sungai itu boleh. Air sungai. Bagaimana kok air sungai warnanya merah? Campur endut, campur pasir, merah kan kadang-kadang. Enggak apa-apa. Oh ya segala. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada bendungan. Layu Robin Torun Enggak masalah. masih di Mahu. Terus air sungai sebenarnya kalau mau dibahas memulai air laut, air langit, air hujan, air bahar itu bisa sejam sendiri kalau mau dibahas masalah fikihnya. Tapi kita intinya saja itu dulu. Tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Ya.
Ini biasa kalau saya daras ini belajar fikih ini segini aja ini bisa berapa pertemuan ini membahas air doang. Satu air laut gitu. Oh, berapa pertemuan itu? Pertemuan sejam-sejam. Itu membahas air doang, laut, misalnya laut. Terus masalahnya banyak di situ. Berapa masalah itu di situ? Iya. Apalagi nanti membahas masalah air musammas, air-air itu banyak itu. Maul bahri, maul nari, maul bi'ri, air sumur. Ini yang dibikin sendiri. Sumur bor. Hah? Ya enggak mesti sumur bor, sumur ini biasa. Sumur galian. Ya. Di sini masalahnya juga banyak nanti. Masalah-masalah yang timbul daripada air sumur. Yang penting intinya dulu, ya. Kalau kita bahas terlalu panjang lebar nanti nggak sampai-sampai. Wa ma'ul aini, air sumber atau mata air. Beda ya, air sumber sama mata air. Mata air itu biasa nyumber tiba-tiba keluar dari bumi. Ya, menggenang. Penting. Terus wama usalji, air salju. Air salju air yang turun dari langit. Aslinya dia cair, kemudian nyata jamat. Karena saking dinginnya jatuh ke sini langsung beku. Kayak gitu. Aslinya di atasnya cair. Pas kena suhu ke sini langsung nyata jamat menjadi beku. Mampul. Yang penting aja es ibas yang raja gede-gede sebenarnya protak-protak saya sudah ada ya beberapa tempat Ada. hujan batu esnya gitu. Di Indonesia di mana? Kelotrak aja Di di sekolah Pernah? salju debu. Itu pasir. Iya. Ada pernah videonya lihat itu kelotrak aja itu. Bagaimana itu? Masa wudhunya dengan gini kelotrak ya. Batok. Enggak. Sebenarnya salju yang halus itu kan gitu. Kayak gitu. Ya. Salju pulkas. Iya ada ya. Wa ma'ul barodi. Dan air embun. Air embun. Nah, air embun itu air yang turun dari langit. Ya. Nempel di dia air. daun pisang, Daun-daun lah. daun malu. Rada repot gimana air embun ini butuhnya ya. Diempos-empos. Diambil dulu ya. Rada repot mungkin embunnya yang banyak ya, yang biasa di itu tuh. Kan diginin aja seret. Biasanya embunnya di kayak daun-daunan jadi satu dulu di wadah. Nah, bisa. Rumput bisa pun merocok. Bisa. Ya. Itu. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci ini ada 7. Selain 7 ini tidak boleh. Berarti air dugan tidak masuk. Masuk ya. Nah, air dugan padahal dari langit atau dari bawah, seret kan, ada di batok tempurung. Nah, kenapa? Karena berasa. Berasa. Iya berasa ya. Pertanyaan jijik. Air bukan itu airnya dapat dari mana? Oh, nanti sih. Ya itu mah dapatnya dari itulah, tanya sama pohon kelapanya itu. Nanti dicat aja Ji. Diobrolin. Daluan. Ada sistem apa yang mengalir itu? Biasanya diambilin terus netes. Kaberitas ya dalam ilmu IPA itu. Yang kapas ditaruh itu di sini terus ada airnya. Kapilaritas ya, daya kapilaritas. Untung IPS nggak tahu. Gimana ini? Waduh ini. IPS bosan tulisannya. Aduh, saya pernah masih ingat dulu SMP itu. PS, terus biologi. Saya senang biologi, mempelajari biologi ini. Karena mempelajari badan sendiri itu. Jadi susunan manusia itu mulai dari yang terkecil apa itu. Masih ingat. Inti sel. Hah? Ingat yang sih? Inti sel nukleol Manusia ini terbentuk dari yang terkecil sampai jadi manusia itu ingat. dari atom nukleolus. Nuklir. Jurusan IPA. Yang pertama itu molekul.
Atom, dari atom dari sel. Kan sel. Salah dari mani dulu ya. Sel itu habis kumpulan dari beberapa sel membentuk Jaringan. jaringan. Makanya ada jaringan ini, jaringan pernapasan, jaringan ini. Kumpulan dari jaringan menjadi organ. Ada organ pernapasan, ada organ pencernaan, ada organ ini otak ini. Ya. Kumpulan dari organ membentuk sistem organ, baru jadi manusia. Aduh. Orang arti singkat mau apa sih? Ini Robi apa sih? Maca kitab sing laka harokate gin belajar suwe. Itu masalah lu. Sing enak mana? Iya. Ya. Tapi emang kita kalau tahu ilmu umum ini gampang nih istilahnya tasawur nanti. Jadi tasawur sama ayat Al-Qur'an kayak gitu. Dalam ilmu umumnya gini. Berarti benar kan ya Al-Qur'an. Kayak Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad itu kan beliau Isra Mi'raj itu naik buraq. Buraq itu bagaikan cahaya kecepatannya. Ya. Kecepatan cahaya itu sekarang saya tanya berapa itu? Ayo Kang Supardi, berapa kecepatan cahaya? Fisika. SMP gue SMP. Hah? Saya belajar sama Ustaz Nurdin Manil Muhammad. Kecepatan cahaya kun 3 kali 10 pangkat 8. Berarti 10 pangkat 8 oleh berapa? 3 kali 10 pangkat 8 nolnya berarti 9. Berapa? 300 juta. Oh, 300 juta per detik kilometer. Ya. Saiki kenen. Jawa Barat, Jawa Timur be, Semarangku. Berapa paling? Jawa Timur be segini Jawa Barat paling 1000 kan? 1000 kilometer. Berarti 300 juta ya. 300 juta per detik kilometer gitu. Endikin. Wes itu dunia muter pirang balan kan konon. Iku sedetik. Set. Kan kon, makanya wajar. Rasulullah Isra Mi'raj ya. Langit pitu cuma semalam per detik 300 juta kilometer. Lah iki mah perjalanan menaik bis sampai Jawa Timur sedina sewengi cuma iku 1000 meter. Ini 300 juta kilometer per detik kecepatan itu. Berarti berapa kali ini kan per detiknya kan gitu. Langit itu ya. Langit. Makanya wing. Usur anu ketik ngindusur tekan di. Buruk. Ya. Makanya kecepatan cahaya sama kecepatan suara itu lebih cepat cahaya. Kenapa kilat dulu baru geledek katanya gitu. Ya, baru setelah cahaya merembet baru geledek. Katanya menurut ilmu itu. Wallahu alam kan gitu. Makanya benar ketika dia implementasikan, diterapkan di ini angan, oh ya Nabi Muhammad itu seperti cahaya ketika naik buraq. Cahaya itu kecepatannya kayak konon. Berapa kali sedetik, berapa kali perjalanan Jawa Barat, Jawa Timur mungkin atau Sabang Merauke atau ujung dunia. Kan gitu. Sedetik doang itu, set. Berjuta-juta perbandingannya sedetik melewati juta-juta kali Jawa Timur, Jawa Barat. Sedetik. Bukan semenit atau sejam, sedetik. Ya kan? Ke langit. Jadi ya semalam kan gitu. Ya. Makanya bisa jadi angen-angen. Cuma ya pun sebenarnya namun pakai kalau enggak ini itu sudah dimensinya beda katanya. Ya. Orang kan kalau terlalu cepat itu bisa hancur. Iya betul. Ya kan sakit cepat gitu hancur itu enggak bakal. Ya. Dimensinya beda dimensi sudah. Ya. Nah, kalau kita tahu ilmu ininya, oh iya, makanya dalam Al-Quran gini, sudah ada dulu gitu. Sudah ada, Lupas ya Pak. sudah ada dahulu gitu. Ada di ayat Dzulqarnain. Jadi intinya dibagi dua itu dari 7 ini, ya. Jadi air yang turun dari langit,
Ada air yang keluar dari bumi. Air yang turun dari langit itu ada 3 kan tadi. Mau air mator, air hujan, air langit, air hujan, air salju sama air embun. Itu yang turun dari langit. Yang keluar dari bumi apa? Air sumur, air air apa? Sumber, air laut, air kali, sungai. Ya kan dibagi 2 itu. Turun dari langit sama dari bumi. Ya. Cukup ya. Ada yang ditanyakan? Nanti aja kalau ditanyakan, ditutup aja dulu. Di luar ini aja. Ini belum ada pembahasan yang lain, nantilah ada pembahasan yang lain ya. Ini untuk sementara kita sudahi dulu modal. Ya, ini air 7 ini sebagai modal kita ibadah nanti ya. Ya, ingat-ingat. Kalau kalian air 7 ini bermasalah, kalian tidak tahu misalnya ada yang merusak dari 7 air ini, maka ibadah maka bersuci kalian rusak. Kalau bersuci kalian rusak, maka ibadah kalian rusak. Ya. Maka ibadah kalian rusak. Tuh. Sumal miyahu ala arbaat yaksamin wallahu alam bissawab. Semit baik. Sementing istiqomah. Konsisten kontinu. Ya, katanya sedikit qalilun. Tapi istiqomah kan? Ma istiqomah afdol daripada apa? Banyak tapi enggak istiqomah. Nah, itu. Sedikit tapi istiqomah itu lebih utama. Kayak Kang Supardi istiqomah baca seayat istiqomah. Daripada langsung ngatamakan Quran tapi 2 tahun sepisan ngaji Quran nih misalnya kan ngataman Quran sepisan tapi baca Qurannya 2 tahun sepisan, daripada Quran masih mending seayat 2 ayat sabandina. Ya. Ya, mudah-mudahan kula sedanten riki sing atir antuk ilmu atau nambah hasanah keilmuan bagi kita semua. Amin. Sehingga kula sedanten tercatat atau tergolong wong-wong sing muta'allim. Ayo iya, wong sing belajar. Wong sing belajar iku dibakali digolongaken karena nabi menjadi apa? Golongan-golongan di surgane bareng karena nabi. Ya. Pengen ora? Lamun berarti lamun wong kuno bareng karena nabi mabumi ning surga apa ning neraka? Ning surga. Kalau kita bareng dengan nabi pasti insyaallah di surga. Lamun barengnya karo Korun, Abu Jahal, Abu Lahab, sama misalnya sama siapa lagi? Fir'aun. Ya siap-siap aja. Ya. Ya. Nah, sudah kita tutup dulu. Saya akhiri dan saya minta maaf kalau penjelasan kurang mengena atau kurang pas atau kurang dipahami. Mudah-mudahan tidak menambah keutamaan dari kajian ini, dan mari kita berdoa mudah-mudahan kula sedanten kita tetap istiqomah, sing pasti nggih istiqomah hadiri ilmu, majelis ilmu. Soalnya kalian kalau tidak apa istilahnya tidak sergap ngadiri majelis ilmu, ini hidup kalian katanya tidak ada artinya. Hidup kalian itu akan berarti ketika kalian berada dalam istilahnya majelis ilmu, orang belajar. Ya. Tidak ada artinya katanya itu. Jadi harus terus diimbangi. Ngaji ya, belajar sampai mati. Jadi nggak ada istilah uang belajar lah saya 10 tahun aja lah, umur 40 tahun udah nggak belajar. Nggak ada istilah kayak gitu, nggak ada. Wah dengan disini minal mati ilal lalasi, sampai mati pipi ditaruh di apa? Ditaruh di wadas di tanah baru belajar tuh berhenti. Kalau belum pipinya belum ditaruh di itu masih kewajiban belajar. Makanya jangan sombong. Saya modal lama dari kecil belajar itu dari kecil. Waktunya saya sekarang enak-enakan, sekarang nggak mau belajar. Sombong banget ya.
Warning kata Rasulullah juga apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Bukan wa rabbi zidni Duit. malan. Enggak. Rabbi zidni duit. Enggak ada. Nah, kalau mau nambah rabbi zidni duit ya gladi dewek itu bukan artinya. Tapi jangan sampai aktivitas mencari dunia tidak bisa disisihkan, artinya benar-benar sampai tidak ada waktu untuk aktivitas untuk belajar misalnya. Oke, katun saos. Sairi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa juga fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali bi sultanik subhanaka la ilaha illa anta kama sanadana subhanakal hamdu hatta tardo falakal hamdu daradat falakal hamdu darida Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil yarmita babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa ala dar wa sibla dan ya'mil abdal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaa wa nur absar wa diya wa kutar wa yaqida wa ala alihi wa sallim Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa liman syayyina wa ihwanina wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahum darajat wa ta'ala ma zakar min rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa jami'a dalam idana min ahli ilmi wal huda wa taqwa wal khair wa la tajna wa yami syarri wa dar Allahumma yassir Allahumma sahil umurana wa sahil umura walidina wa sahil umura ihwanina wa sahil umura ma'hadina wa sahil umura jami'atina al khairiyah fi khairi wa afiyah Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina iman rabbana dalam nafsana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin syiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahi rabbil alamin.